Halo guys, welcome back my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Asep Mulyana dengan NIM 22134014 dari kelas BKI 4D, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, bagaimana perjalanannya? Lancar atau macet? Lancar. Alhamdulillah ya. Sebelumnya teman-teman sudah pada tahu kita kumpul di sini mau ngapain? Belum. Ya. Kita di sini mau melaksanakan bimbingan kelompok ya. Yang dimana bimbingan kelompok itu kita nanti akan membahas topik di luar daripada diri kita, yang istilahnya isu-isu yang sedang tren atau yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat luar gitu. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh topik yang akan kita bahas, terus membahas bimbingan kelompok itu apa, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu gitu. Karena sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang gitu. Betul kan? Ya, dan mau dari sebelah mana perkenalannya? Sebelah sini, silahkan. Perkenalkan, nama saya Dita Puspitasari. Ya, Dita Puspitasari panggilannya? Dita. Kita ke sebelah mana? Sebelah sini. Ya. Perkenalkan, nama aku Ikrim. Biasa dipanggil Ikrim. Sebenarnya nama aku Ikriman, dipanggilnya Ikrim saya. Keren. Selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Meli. Biasanya dipanggil Mel. 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 Oke. Perkenalkan, nama saya Risma, adalah putri, dipanggilnya Hasan. Perkenalkan, nama saya Dewi, biasa dipanggil Dewi. Dan perkenalkan, nama saya Asep Mulyana. Di sini saya sebagai pimpinan kelompok ya, biasa dipanggil Asep. Nah, lanjut ya teman-teman. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kita di sini sedang melaksanakan bimbingan kelompok, yang dimana bimbingan kelompok itu kita nanti akan ngebahas topik yang sedang viral istilahnya ya. Dan saya harap nanti teman-teman semuanya bisa mengungkapkan ide dan gagasan teman-teman gitu. Karena di sini kita istilahnya tidak ada keterpaksaan apapun dan kita sifatnya terbuka. Jadi ketika teman-teman punya unek-unek atau punya ide tentang topik yang akan kita bahas, silakan teman-teman bicarakan, silakan teman-teman lontarkan apa yang ingin teman-teman bicarakan gitu. Ya teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama agar dalam bimbingan kelompok ini kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk topik yang akan kita bahas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Selanjutnya, untuk menjaga apapun yang akan kita bahas agar tidak terpublikasi, agar kita bisa menjaga kerahasiaan ini, akan lebih baiknya kita berkomitmen terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menjaga semua rahasia yang akan nanti kita bahas gitu. Untuk komitmennya, mohon ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji dan berkomitmen untuk menjaga dan merahasiakan segala data dan sumber yang ada di pembahasan ini. Terima kasih. Dan itu tadi kita sudah melaksanakan doa bersama dan berkomitmen bersama. Selanjutnya itu ada kita pemilihan topik.
pemilihan topik ini ada dua sistem. Yang pertama itu ada topik tugas dan ada topik bebas. Nah, topik tugas itu topik yang disampaikan atau diusulkan oleh pimpinan kelompok, yaitu saya. Dan yang kedua itu ada topik bebas. Topik bebas itu diusulkan oleh teman-teman sendiri gitu, dan nanti kita setujui bersama. Bagaimana kira-kira menurut teman-teman kita pilih topik bebas atau topik tugas? Tugas. Ya teman-teman, dari kasusnya pertama kan kasusnya suaminya Sandra Dewi itu korupsi, tapi netizen Indonesia itu banyak yang iniin di kolom komentarnya sosmednya Dewi Sandra, bukan Sandra Dewi gitu. Padahal Dewi Sandra dan Sandra Dewi itu adalah orang yang berbeda. Dan menurut ada salah satu TikToker yang menanggapi hal itu, bahwasanya inilah bukti bahwasanya Indonesia itu minim sekali literasi gitu. Dan yang kita akan bahas di sini minimnya literasi di Indonesia gitu. Menurut teman-teman, kan tadi kasusnya seperti itu ya. Menurut teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman ketika menemukan kasus yang seperti itu? Apakah di Indonesia harus ditingkatkan literasinya dengan hal apa, atau bagaimana gitu? Gimana? Silakan teman-teman, ada yang mau? Kenapa? Jadi gini, tahu Sandra Dewi kan? Tahu yang korupsi suaminya? Iya. Nah, yang pakai hijab itu Dewi Sandra, yang nggak pakai hijab itu Sandra Dewi. Nah, bukan harusnya sih, mestinya netizen Indonesia tuh malah menghujat Dewi Sandra yang pakai hijab. Sedangkan yang korupsi itu suaminya Sandra Dewi. Nah itu, jadi kayak netizen Indonesia itu kurang baca gitu. Harusnya dia dari segi penampilan Sandra Dewi dan Dewi Sandra pun harusnya udah bisa membedakan gitu ya, mana yang istilahnya mesti mereka hujat gitu. Tapi dalam hal ini banyak sekali orang Indonesia, netizen Indonesia yang menghujat Dewi Sandra gitu. Ini kan kayak minimnya literasi gitu, kurang bacanya beneran kelihatan gitu. Seperti itu tuh. Kenapa? Karena kan banyak berita yang ngeberitain Dewi Sandra Dewi gitu ya, dan suaminya, tapi mereka menghujatnya Dewi Sandra gitu. Gimana menurut teman-teman? Itu tuh ya pasti hal yang salah kan maksudnya. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman akan hal itu gitu? Kalau saya mungkin emang yang komentarnya juga yang asal ceplos aja gitu. Jadi nggak yang ke bawah ke bawah gimana ya? Pokoknya kayak ke bawah yang menghujatnya. Oh ini jadi tanpa tahu asal usul yang mana sebenarnya itu Sandra Dewi dan Dewi Sandra. Hujat gitu ya. Iya, masuk. Dan yang lain gimana? Ya, menurut saya juga sepertinya selain kurangnya literasi, masyarakat Indonesia juga kurang bijak dalam memakai sosial media dan juga mudah terprovokasi. Akhirnya tanpa membaca tadi mereka kayak ikut-ikutan kan, kayak oh yang ini, jadi mereka udah nyari tahu dulu tapi langsung kayak ikut-ikutan mengejar gitu. Yang lain setuju? Kayaknya argumennya membenarkan gitu ya, bahwasanya pertama orang Indonesia tuh belum bijak menggunakan media sosial, betul. Dan kedua
ya tadi kayak ikut-ikutan aja gitu ya. Ada yang viral ikut komen, ada yang viral ikut tren gitu kan. Padahal belum tentu komenan mereka itu baik gitu. Belum tentu tren yang mereka ikuti itu baik gitu. Dan ya saya setuju dengan argumen teman-teman bahwasanya benar sekali di Indonesia itu minimnya minimnya literasi, terus banyak sekali yang istilahnya mereka udah ngerti media sosial tapi belum bijak menggunakannya gitu. Nah, kalau menurut teman-teman solusinya biar ya istilahnya netizen Indonesia itu bijak menggunakan media sosial, banyak literasi, itu harus bagaimana menurut teman-teman? Ada yang punya solusi akan kasus itu? Iya. Kalau menurut saya solusi itu nggak tahu ya, tapi kayaknya itu tuh tergantung pribadi gak sih. Jadi kayak kalaupun ada solusi, kalau pribadinya ya tetap kayak gitu tuh kayak percuma. Bukan dari diri sendiri yang pengen mengulik masalah itu baru dia menghujat gitu loh. Jadi kayak istilahnya dari pemerintah nih, misalkan dari pemerintah ada pelatihan bijak media sosial misalkan. Tapi ketika di dirinya enggak ada keinginan untuk berubah, enggak ada kesadaran dari dirinya, percuma gitu. Gimana? Yang lain? Ada sanggahan atau setuju memperkuat alasan Dewi ya? Saya setuju, tapi sebenarnya kalau masalah solusi itu kayaknya kurang tepat ya, lebih ke kayak mungkin ada beberapa cara kayak buat meminimalisir. Jadi kalau solusi sama minimalisir beda tipis. Iya. Dari dulu kan kayak misal tentang seminar-seminar kayak penggunaan bijak dalam sosial media kan udah banyak. Ngomong lagi. Ya udah banyak, tapi ya sama aja kayak nggak bisa dihindarin gitu loh. Iya. Oke. Yang lain gimana? Tadi Sandra Dewi udah apa sih? Dari Sandra. Dari Sandra ke Sandra Dewi. Yang Dari nggak pakai Sandra kerudung. yang pakai jilbab ya. Dari Sandra. Dari Sandranya udah klarifikasi belum gitu kan? Biasanya netizen juga balik lagi ke yang Dewi, nggak ada kesadaran Dewi ya tetap menghujat, meskipun sekalipun si Dewi Sandra ini udah klarifikasi bahwa bukan dia loh yang terlibat ini tuh gitu. Soalnya kalau dari sudut pandangnya Dewi Sandra ya, dia tuh yang nggak perlu klarifikasi itu banyak yang tahu bahwasanya yang korupsi itu bukan suaminya tapi suami Sandra Dewi gitu. Dan ya itu tadi banyak sekali konten kreator TikTok yang menanggapi kasus itu dan kayak istilahnya ngebela Dewi Sandra gitu, dalam artian ya membenarkan yang salah gitu kan. Maksudnya ngasih tahu ke netizen Indonesia bahwasanya yang korupsi itu bukan suaminya Dewi Sandra tapi suaminya Sandra Dewi gitu. Dan sekarang udah banyak yang istilahnya beralih ke Sandra Dewi menghujatnya. Tapi kalau menurut teman-teman ya, kalau misalkan ada kasus yang seperti itu positif gak kalau misalkan dihujat gitu? Si korbannya? Sandra Dewinya. Positif gak? Iya, maksudnya bukan korbannya. Negatif sih, kayak dia kan sebagai istri ya, dan yang korupsi kan suaminya. Nah, bisa jadi kita kan nggak tahu gimana ceritanya kan. Bisa jadi Sandra Dewi juga tahu kan kalau misalkan si suami ini korupsi gitu loh. Jadi ya seharusnya sebelum ya balik lagi ke yang awal tadi, sebelum kita berkomentar, sebelum kita ngejudge, harusnya cari tahu dulu gitu. Betul.
Tapi ada beberapa teori yang mengatakan bahwasanya ya si Sandra Dewi itu kan selaku istri ya, otomatis istri itu kayak apapun tahu rahasia si suami gitu ya, meskipun kita nggak tahu ya dalam-dalamnya kayak gimana, tapi banyak yang berargumen seperti itu bagaimana menurut teman-teman? Yang istilahnya seorang istri itu harus tahu apapun yang dikerjakan si suami gitu, gimana? Maksudnya gini, tadi kan kayak misalkan si korbannya itu si suaminya, tapi yang pelakunya si suaminya, tapi yang dihujat itu malah si istrinya gitu. Itu kan maksudnya bukan hal yang baik gitu ya. Dan ada beberapa yang berargumen gini, lah si Sandra Dewi kan istrinya gitu, otomatis dia udah tahu gitu akan kelakuan suaminya gitu. Gimana menurut teman-teman? Kayak ya istri pasti tahu gitu apa yang dikerjakan si suami. Tapi menurut saya kalau nggak semua istri tahu loh pekerjaan suami, apalagi baru menikah. Kita kan nggak tahu nikah itu dari mana, kita nggak tahu kan modalnya dari mana, ya kan? Apalagi nikahnya itu dari suaminya gitu tuh. Kan kadang suami istri juga ada privasi masing-masing. Nggak mungkin suami istri itu terbuka, ada aja mungkin, cuman ada beberapa juga yang kayak ini mah privasi gitu. Iya juga sih. Gimana yang lain? Iya, saya kan sependapat sama Dita bahwa kan nggak semua suami atau istri itu terbuka, karena emang kan si suami ini mau nggak apa sih namanya tuh, mau korupsi ini masa bilang-bilang ke istri gitu kronologinya. Jadi kan si istrinya juga nggak bakal nanya gitu kan, misal kamu bisa di mana, dia tahu si istri ini kerja, si suaminya ini kerja, terus dia suaminya ya udah gitu kan, ini saya ini yang ngelakuin, masa saya bilang-bilang ke istri mau korupsi gitu. Maksudnya ya ada privasi satu sama lain gitu, meskipun ya sebagai suami istri benar yang dikatakan kita, saya sependapat sama itu. Ya berarti enggak semua hubungan rumah tangga itu istilahnya terbuka banget, transparan banget gitu ya. Ada yang sebodoh amat itu, kayak kita tahu suami kita kerja, kita tahu suami kita kerja apa gitu, tapi kita nggak tahu dalamnya kayak gimana gitu. Cuma kayak oh dia pulang kerja, oh gue tahu dia kerja, ya udah sebatas itu, dan tidak tahu dalam kantornya itu kayak gimana. Mungkin si suaminya juga nggak ngerasa, apalagi soal uang ya, nggak ngerasa kalau korupsi makan dikit, tahu-tahu kan triliun gitu kan. Iya, paham. Berarti dalam artian kayak banyak sekali seorang istri yang istilahnya dia tahu suaminya kerja, dan ya yang penting suaminya kerja, taunya halal gitu ya. Terus taunya ya istilahnya si suaminya yang penting nafkahi dia dan anak-anaknya gitu. Tapi pada faktanya ya kayak gitu ya kan, suaminya malah korupsi gitu. Ya mungkin saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya ya, boleh dijawab oleh beberapa orang atau boleh dijawab oleh semua orang gitu. Kalau misalkan teman-teman berada di posisi Sandra Dewi, teman-teman mau gimana? Ke media gitu, ke publik. Mau bagaimana? Karena pasti kayak satu Indonesia yang menghujat dan tahu gitu, pasti kayak psikisnya itu kena gitu, ya kan? Pasti aja gitu. Gimana menurut teman-teman? Kalau misalkan posisi teman-teman di Sandra Dewi ini, kenapa? Oke.
gimana? Kalau saya berada di posisi Nabila, posisi Sandra Dewi, karena psikis kita yang kena, kita nggak bakal istilahnya apa ya, mau lah ngelihat sosial apa itu sosial media, pasti kita dihujat habis-habisan kan gitu. Yang pertama paling saya mau lakuin ya memperbaiki psikis saya gitu, entah itu ya cerita gitu, nemuin emang kita posisinya, tapi kan sebagai Sandra Dewi ini kan gak 100% salah. Iya. Karena yang ngelakuin ini adalah suaminya gitu. Jadi menurut saya ya mungkin gimana cerai ya. Cerai. Mungkin karena kalau seianya Sandra Dewinya saya tuh emang nggak tahu apa-apa tentang suaminya, mungkin bisa kecewa, minta cerai gitu sih kalau saya. Soalnya kita kan nggak tahu. Iya. Kalau semisal kita kita nggak cerai, kalau kelihatan dong berarti kita diancam karena kita tahu masalah cowoknya. Kalau kita cerai berarti emang kasusnya kita nggak tahu apa-apa dengan Dan itu murni si suaminya gitu. murni si suaminya, karena gue nggak tahu apa-apa, gue ninggalin dia, ya itu tanggung jawab dia karena yang ngelakuin korupsi dianya juga dia sendiri gitu. Kecuali dia selama ini nutupin, otomatis dia nggak bakal cerai, nggak bakal minta cerai karena nutupin itu. Karena yang makan lu tahu kita makan sama-sama, masa kita mau cerai ya kan gak mungkin gitu. Jadi saya cerai dan memperbaiki diri saya dan hati-hati juga, karena yang terkenal di sosmed itu Sandra Dewi yang pribadi suaminya. Iya betul. Ya itu dari sudut pandang kita ya. Gimana dari sudut pandang siapa lagi? Saya menambahin sedikit. Ya. Kalau saya jadi saya bakal klarifikasi masalah itu. Karena kan yang ngelakuin itu orang terdekatnya, dia juga nikmatin hasil korupsinya juga, apalagi korupsinya itu bukan jumlah yang sedikit. Terus juga kalau buat masalah sosial itu lebih ke aktifin masalah sosial. Cut off sosmed semua gitu ya. Benar-benar. Cukup? Ada lagi? Teman-teman? Saya setuju sih sama itu. Yang kedua, kayaknya cerai dan kehilangan yang sosial itu menjadi saat itu kayaknya solusi terbaik gitu. Gak ada? Ya sama aja sih. Sama. Kayak kalau misalnya udah blow up gitu kan kita bawa nama kita sendiri. Iya. Apalagi sebenarnya paling terkenal. Terus kayak ya udah berhenti ngelihat komentar orang lain karena kita nggak bisa kontrol komentar-komentar jahat ke kita dan orang lain. Terus kalau misalnya udah merasa baikan bisa muncul ke permukaan publik buat minta maaf ke warga masyarakat Indonesia. Oke. Ya, itu tadi pembahasan tentang topik ini ya teman-teman. Dan terima kasih teman-teman sudah memberikan argumen-argumen, dan saya dari kesimpulan pertama, benar sekali di Indonesia itu minimnya literasi. Bahkan UNESCO itu menyebutkan bahwasanya Indonesia itu berada di peringkat 60 dari seluruh negara yang literasinya minim sekali, hanya 0,001% literasi di Indonesia itu, dan itu perlu sekali diperbaiki ya, karena bagaimana Indonesia mau menjadi negara yang maju sedangkan literasi warganya saja minim gitu. Terus kedua, saya tarik kesimpulan bahwasanya di Indonesia banyak sekali orang yang belum bijak menggunakan media sosial gitu, dan itu belum banyak yang mempedulikan kesehatan mental. Kenapa? Karena tiba-tiba menghujat aja tanpa tahu yang benarnya tuh kayak gimana gitu. Contohnya banyak yang menghujat Dewi Sandra, pasti Dewi Sandra juga kayak kaget kan gitu, dan pasti kena apa ini gitu. Terus dari solusi masalah tadi saya tarik kesimpulan dari beberapa pendapat teman-teman,
Pertama, yang mungkin untuk cerai perlu dipertimbangkan kembali ya. Apalagi kalau misalkan istilahnya rumah tangganya itu udah berjalan bertahun-tahun gitu ya. Apalagi kalau misalkan udah punya anak gitu. Tapi kalau misalkan nge-cut off media sosial, terus kita istilahnya hilang dulu dari media dunia maya gitu ya, dan istilahnya nyembuhin diri dulu dengan kayak ke psikolog, ke psikiater. Terus ya itu tadi benar, kita itu tidak bisa membungkam mulut-mulut netizen, tapi kita hanya bisa menutup telinga kita. Itu dalam artian ya kita tidak bisa ngasih tahu ke netizen nih jangan menghujat saya gitu ya. Tapi kita cuma bisa nutup telinga, terus kayak tadi cut off Instagram, Facebook gitu ya. Dan itu akan menjadi solusi yang terbaik untuk kita ketika kita di posisi Sandra Dewi. Ya, mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita, dan alhamdulillah solusinya tadi udah beberapa dilontarkan dan itu menjadi pilihan kita sendiri ya. Entah itu mau cerai, entah itu mau cut off media sosial, entah itu kita mau menghilang ke Mars gitu ya. Kejauhan. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Iya. Tutup aja kalau tadi nggak ngejelasin ini nggak sih? Harus nggak sih kalau ngejelasin apa itu backendnya? Tapi kan udah kayak jual biasa udah dari awal. Takutnya saya lagi. Iya, terima kasih. Kayak tulisannya. Iya, ini sekarang. Satu, harus sih gak usah semuanya ya. Satu orang aja. Iya, atau diwakili dengan waktu. Iya, teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita sudah menyempatkan waktunya, sudah bela-belain jauh datang ke sini ya. Tapi sebelum saya tutup kegiatan kita ini, saya mau minta perwakilan dari teman-teman. Boleh silakan siapa aja, atau mungkin teman-teman mau semuanya menyampaikan kesan dan pesannya, silakan untuk kita bisa menjalankan bimbingan kelompok ini ke depannya, semoga menjadi lebih baik lagi gitu. Silakan dari teman-teman yang mau menyampaikan kesan dan pesannya. Ini tuh kesan-kesan kelompok atau kesan-kesan kasusnya? Silakan. Enggak, maksudnya kalau kesan ada. Ya, silakan. Kesan nggak usah. Kesan itu apa sih kesan? Kesan. Dia. Iya. Ada ini kan kesannya. Kalau kesan ada. Iya, kesan dulu. Kesan. Kalau pesan dari saya mengenai kasus ini, saya jadi kita harus belajar itu mencari, apalagi untuk teman hidup seumur hidup gitu aja. Kok ada anjay sih kan sih? Lagi. Pesan ya? Silakan. Kalau saya sih pesannya, apalagi mencari buat teman hidup gitu seumur hidup, kita harus memilih orang yang kita tuh tahu gitu asal usulnya dan kerjaannya, dan sebelum kita memilih itu kita harus saling terbuka dulu, karena yang kayak gini tuh nggak bakal bisa kita salahkan pas udah kita jalan gitu. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin menambahkan pesan-pesannya atau cukup? Ya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya ucapkan ya, dan mohon maaf apabila dalam bimbingan kelompok ini banyak sekali kekurangan, apalagi dari saya selaku pimpinan kelompok. Mohon dimaklum, dan
Mungkin nanti kedepannya kita akan melaksanakan bimbingan kelompok lagi. Tinggal nanti disepakati ya waktunya dan tempatnya mau di mana. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.